Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang nama bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti manusia, ternyata zat kimia juga memiliki nama yang berbeda-beda. Nama tersebut sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dalam ilmu kimia. Nah, tahukah adik-adik bahwa bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali, ternyata semuanya tidak terlepas dari zat kimia. Nah, sekarang ayo kita amati bersama-sama zat kimia apa saja sih yang terkandung di dalam bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah garam dapur. Garam dapur adalah bahan yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga. Tahukah adik-adik, ternyata garam dapur yang sering kita konsumsi mengandung zat utama yang bernama natrium klorida dengan rumus kimia NaCl. Nah, NaCl ini terbentuk dari ikatan antara kation Na+ dan juga anion Cl-. Bahan yang kedua adalah air. Air adalah bahan yang sangat vital untuk manusia karena sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Tubuh manusia sendiri mengandung lebih dari 50% air. Ini artinya tubuh manusia sangat membutuhkan air sehingga ketika tubuh mengalami dehidrasi, ini menandakan bahwa tubuh kita kekurangan air. Nah, air sendiri sering kita gunakan untuk dikonsumsi dan juga untuk keperluan lainnya. Tahukah adik-adik, air yang sering kita gunakan mengandung zat kimia utama yaitu dihidrogen monoksida dengan rumus kimia H2O. H2O sendiri terbentuk dari ikatan antara kation H+ dan anion O2- melalui reaksi kimia sederhana dengan penyetaraan reaksi sehingga menghasilkan senyawa H2O. Bahan yang ketiga adalah kapur. Kapur sendiri sering kita jumpai di lingkungan sekolah, yaitu untuk menulis di papan tulis maupun kapur yang digunakan untuk dikonsumsi atau untuk bahan makanan. Nah, dalam kapur terkandung zat utama yaitu kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3. CaCO3 sendiri terbentuk dari ikatan antara kation Ca2+ dan anion CO2- melalui reaksi kimia hingga membentuk senyawa CaCO3. Nah, bahan yang keempat adalah air aki. Aki merupakan peralatan yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik, baik dalam kendaraan maupun dalam kebutuhan mesin lainnya. Nah, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ternyata air aki itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu air aki dengan kemasan berwarna merah dan juga air aki yang memiliki kemasan berwarna biru. Tahukah adik perbedaan dari kedua kemasan ini? Ternyata air aki yang memiliki kemasan merah dinamakan air aki azur. Air aki ini mengandung asam sulfat pekat sehingga hanya digunakan di awal penggunaan aki. Artinya, aki baru diisi dengan air aki yang memiliki kemasan berwarna merah. Kemudian untuk pengisian selanjutnya akan digunakan air aki yang berkemasan biru. Nah, air aki yang berkemasan merah tadi sesuai yang sudah disebutkan mengandung zat kimia yang bernama asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4. Saya ulang, dengan rumus kimia H2SO4. Nah, H2SO4 ini terbentuk dari ikatan antara
kation H+, dan juga anion SO4 2-. Melalui reaksi yang setara terbentuk senyawa H2SO4. Nah, senyawa H2SO4 ini yang terkandung di dalam larutan air aki. Nah, zat ini yang dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga ketika digunakan, aki tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Bahan yang kelima adalah cuka dapur. Cuka dapur adalah bahan yang juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga. Nah, tahukah adik-adik, ternyata zat utama yang terkandung di dalam cuka dapur adalah asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH. Nah, asam asetat ini terbentuk dari ikatan antara anion CH3COO- dan juga kation H+, sehingga membentuk senyawa CH3COOH. Bahan yang keenam adalah pasta gigi. Nah, pasta gigi adalah bahan yang selalu kita gunakan dalam hal kebersihan, yaitu untuk membersihkan bagian mulut dan juga gigi supaya terhindar dari permasalahan mulut dan gigi. Nah, tahukah adik-adik, terdapat dua bahan utama yang digunakan dalam pasta gigi. Yang pertama adalah kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3. CaCO3 sendiri terbentuk dari ikatan antara kation Ca2+ dan juga anion CO3 2-. Nah, zat yang kedua adalah natrium fluorida dengan rumus kimia NaF. NaF terbentuk dari ikatan antara kation Na+ dan juga anion F-. Bahan yang ketujuh adalah baking soda atau biasa yang dikenal dengan nama soda kue. Baking soda digunakan dalam pembuatan kue dan roti dengan fungsi untuk memberikan tekstur kue yang mengembang secara sempurna. Nah, baking soda sendiri mengandung 100% zat kimia yaitu sodium bikarbonat atau lebih dikenal dengan nama natrium bikarbonat dengan rumus kimia NaHCO3. Nah, natrium bikarbonat sendiri terbentuk dari ikatan antara kation Na+ dan juga anion HCO3- sehingga terbentuklah suatu senyawa yaitu NaHCO3. Nah, itu adalah 7 bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata mengandung zat kimia. Selain ketujuh bahan tersebut, ternyata masih banyak lagi bahan-bahan yang mengandung zat kimia lainnya. Ayo adik-adik perbanyak literasi untuk menambah ilmu agar bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Salam sukses. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang zat-zat kimia yang terkandung dalam bahan-bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.